Halo guys. Bertemu kembali dengan saya, Anissa, akan memberikan tutorial bagaimana teman-teman akan bisa mengenal beberapa fitur dari aplikasi JASP. Nah, apa itu aplikasi JASP? Jadi, JASP ini adalah aplikasi olah data statistik yang biasanya dipakai juga termasuk dalam dunia psikologi, dan ini merupakan perangkat lunak open source menawarkan berbagai fitur dan alat statistik untuk membantu peneliti dalam menganalisis data secara efisien. Nah, penggunaan JSP dalam dunia psikologi ini terus berkembang karena kemampuannya dalam menggabungkan statistik, Bayesian, dan frekuensis. Beberapa kelebihan dan kekurangan di JASP ini diantaranya adalah JSP ini termasuk aplikasi yang mudah digunakan dan intuitif, sehingga cocok untuk digunakan bagi pemula yang sebelumnya ini belum terbiasa dengan analisis statistik. Nah, kemudian JSP ini juga memiliki dukungan yang luas untuk analisis deskriptif dan inferensial, termasuk uji parametrik dan non-parametrik. Kekurangan diantaranya juga adalah keterbatasan kemampuan JASP ini dalam mengelola data yang sangat besar dan apabila jumlahnya sangat kompleks. Kemudian JSP ini juga bisa dibilang adalah fitur atau aplikasi yang baru sehingga masih memungkinkan untuk dibutuhkannya perkembangan yang lebih terukur. Nah, kali ini pada video ini kita akan mengenal dari beberapa fungsi fitur-fitur yang ada di JSP ini, seperti deskriptif, t-test, ANOVA, mix models, regression, frequencies, dan faktor. Yang pertama, kita akan belajar tentang t-test dulu nih, teman-teman. Nah, jadi t-test ini kalau kita lihat terbagi menjadi dua ya, teman-teman. Ada klasikal dan Bayesian. Nah, klasikal atau frekuensis ini biasanya digunakan untuk membandingkan rata-rata antara dua kelompok untuk melihat apakah perbedaannya signifikan. Misalnya, ketika kita membandingkan nilai ujian antara dua kelas. Kemudian, contoh lainnya adalah seorang peneliti ingin tahu apakah ada perbedaan rata-rata berat badan antara kelompok A dan kelompok B. Misalnya kelompok A adalah untuk orang yang diet dan kelompok B adalah untuk orang yang tidak diet. Nah, klasikal t-test ini menghasilkan p-value untuk menentukan apakah perbedaannya signifikan, di mana p-value ini tidak lebih besar dari 0,05 sehingga dianggap signifikan. Kemudian ada Bayesian. Ini fungsinya adalah untuk menghitung probabilitas perbedaan antara rata-rata dua kelompok berdasarkan informasi awal atau prior dan data yang dikumpulkan. Contohnya, misalnya Bayesian t-test ini memberikan hasil berupa bias factor yang menunjukkan seberapa kuat data ini mendukung hipotesis perbedaan pada berat badan. Contoh yang tadi sebelumnya. Kemudian, Bayesian t-test ini fokusnya adalah pada keyakinan terhadap hipotesis dan memberikan distribusi probabilitas, bukan hanya pada p-value seperti klasikal ini. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya ada ANOVA. Nah,
ANOVA juga terbagi menjadi dua, ada klasikal dan Bayesian. Nah, ANOVA ini adalah singkatan dari Analysis of Variance. Untuk ANOVA pada klasikal atau frekuentis, ini fungsinya adalah untuk menguji apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata dari 3 grup atau lebih. Misalnya, membandingkan efektivitas 3 metode pengajaran. Contohnya, penelitian membandingkan hasil tes siswa di 3 sekolah berbeda. Nah, ANOVA menentukan apakah ada perbedaan signifikan di antara rata-rata hasil tes. Nah, hasil ini berupa F-value. Maaf, hasilnya ini berupa P-value dan F-value. Sehingga menunjukkan apakah setidaknya ada satu grup yang berbeda secara signifikan. Nah, untuk Bayesian, ini fungsinya untuk menghitung seberapa kuat data ini mendukung model perbedaan antara dua kelompok yang dibandingkan model tanpa perbedaan. Contohnya, kita bisa ngambil contoh yang tadi dari klasikal ini. Bayesian ANOVA memberikan bias factor yang menunjukkan dukungan terhadap hipotesis bahwa ada perbedaan di antara rata-rata kelompok. Nah, Bayesian ini memberikan distribusi probabilitas mengenai perbedaan rata-rata antar kelompok, bukan hanya keputusan ini signifikan atau tidak seperti klasikal. Kemudian kita lanjut teman-teman ke mixed models. Nah, mixed models ini juga terbagi menjadi dua. Ada klasikal, ada Bayesian. Nah, untuk klasikal ini fungsinya adalah untuk menganalisis data yang memiliki struktur hierarki atau berulang, misalnya pengukuran berulang dari individu yang sama. Ini menggabungkan antara efek tetap atau fixed effect dan efek acak atau random effect. Nah, contohnya itu seperti dalam penelitian pendidikan, mixed models dapat digunakan untuk menganalisis skor siswa di berbagai kelas dengan kelas sebagai faktor acak atau random effects, dan metode pengajaran sebagai faktor tetap atau fixed effect. Nah, tetapi untuk menghasilkan estimasi fixed dan random effects kurang fleksibel dalam menangani ketidakpastian dalam model. Kemudian untuk yang Bayesian, ini fungsinya adalah untuk memperhitungkan ketidakpastian dengan memasukkan informasi awal mengenai distribusi efek acak. Contohnya, Bayesian mixed model dalam penelitian pendidikan yang sama akan memberikan distribusi probabilitas untuk fixed dan random effect, memungkinkan analisis yang lebih kaya tentang ketidakpastian. Nah, ini memberikan hasil yang lebih fleksibel daripada klasikal ini. Kenapa? Karena Bayesian ini mempertimbangkan ketidakpastian pada efek acak dan tetap. Kemudian kita lanjut ke regression. Nah, regression ini juga dibagi menjadi dua. Ada klasikal, ada Bayesian. Nah, dari regression yang klasikal ini fungsinya adalah untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Misalnya, memprediksi penghasilan berdasarkan tingkat pendidikan seseorang atau warga. Maka
penelitian ini ingin melihat apakah ada hubungan antara jam kerja kemudian dengan produktivitas sekolah dari siswa gitu. Nah, kemudian classical regression akan memberikan koefisien yang menunjukkan seberapa besar perubahan produktivitas terkait dengan jam kerja. Nah, hasil ini dari classical regression berupa koefisien regresi dan p-value untuk mengukur kekuatan signifikansi hubungan antar variabel. Kemudian untuk Bayesian ini fungsinya adalah untuk menghitung probabilitas parameter regresi dengan mempertimbangkan informasi awal atau prior, memberikan distribusi probabilitas untuk koefisien regresi. Nah, contohnya kita ambil contoh yang dari klasikal ini, teman-teman. Ini adalah akan memberikan distribusi probabilitas mengenai seberapa besar jam kerja yang mempengaruhi produktivitas siswa belajar atau murid yang belajar sambil bekerja. Nah, ini akan memberikan estimasi yang lebih kaya dibandingkan klasikal. Maka hasil berupa posterior distribution yang lebih fleksibel dan memperhitungkan ketidakpastian yang lebih banyak. Kemudian ada frekuensis. Nah, frekuensis ini juga dibagi menjadi dua. Ada klasikal dan Bayesian. Dan ini lebih banyak ya teman-teman variannya. Untuk yang klasikal ini fungsinya adalah untuk menganalisis uji frekuensi, kategori, dan apakah distribusinya ini sesuai dengan harapan. Ini menggunakan uji chi-square yang sering digunakan. Contohnya, peneliti ini ingin melihat apakah distribusi jenis kelamin pada suatu sampel, misalnya laki-laki 50%, perempuan 50%, ini sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini menghasilkan p-value yang menunjukkan apakah distribusi yang diobservasi berbeda signifikan dari yang diharapkan. Kemudian untuk yang Bayesian, ini adalah untuk mengevaluasi seberapa baik model frekuensi yang diobservasi dibandingkan model yang diharapkan. Contohnya, kita menggunakan contoh yang dari klasikal ini, Bayesian frekuensi akan memberikan bias faktor yang menunjukkan dukungan data terhadap distribusi yang diharapkan atau tidak. Bayesian ini memberikan probabilitas langsung, tidak hanya keputusan signifikan atau tidak, sehingga hasil lebih fleksibel. Nah, kemudian yang terakhir ada faktor. Nah, faktor analisis. Ini biasanya digunakan untuk menemukan struktur tersembunyi atau faktor di balik variabel yang berkorelasi. Misalnya menemukan faktor psikologis di balik serangkaian tes kepribadian. Nah, ini biasanya juga memasukkan informasi prior untuk memperkirakan faktor tersembunyi dan menghasilkan distribusi probabilitas untuk setiap faktor. Nah, ini hasilnya bisa berupa loading factor atau bisa lebih eksplisit yang mengukur seberapa besar variabel tersebut berhubungan dengan setiap faktor yang tersembunyi. Nah, kesimpulannya teman-teman, klasikal frekuensis ini lebih terfokus pada p-value dan mengasumsikan hipotesis nol itu benar. Hasilnya berupa keputusan apakah efek signifikan atau tidak. Sedangkan Bayesian ini lebih fleksibel karena mempertimbangkan distribusi prior dan menghasilkan posterior probability atau bias factor sehingga memberikan informasi yang lebih kaya terhadap
keyakinan suatu hasil. Ini memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam interpretasi hasil dan cocok untuk data yang lebih kompleks atau ketika ketidakpastian perlu untuk dipertimbangkan.